Shalom, saya Elisa Maria Irawan dari channel Suara Kenabian. Kita tahu bahwa musuh berkeliaran di sekitar kita seperti singa yang mengaum dan mencari mangsa. Ini benar-benar serius. Ingat ya, hanya karena saya mengatakan bahaya, itu bukan alasan bagi saudara untuk takut. Melainkan ketika kita menyadari adanya potensi bahaya, maka kita akan bertindak hati-hati dan penuh kewaspadaan. Terutama apalagi sekarang menjelang zaman akhir mendekat, semakin mendekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ada 4 bahaya atau 4 ancaman yang saya mau share dan saya mau bagikan buat saudara. Pertama adalah bahaya yang saya beri judul dan beri tema tentang kenyamanan. Ya, kita semua menyukai kenyamanan, entah kita ini Kristen atau non-Kristen, entah kita ini seorang pendeta, pastor, ataupun seorang ateis, entah kita ini artis, selebritis, atau petugas kebersihan sekalipun. Artinya semua orang, semua kita suka dengan yaitu kenyamanan atau nyaman. Itu sangat wajar, itu sangat manusiawi. Tetapi bahaya menjadi nyaman atau lebih tepatnya terlalu nyaman adalah bahwa kita ini bisa jatuh dalam kondisi seperti ini dengan sangat mudah, di mana saja dan kapan saja. Di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam karir seseorang, merasa nyaman dapat dengan cepat membawa saudara dalam satu kotak atau satu ruang yang namanya malas. Ya. Nah, persoalannya dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, merasa nyaman atau kenyamanan akan membuat kita suam kuku. Persis seperti yang dikatakan dalam firman Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam kuku, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu peringatan buat jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kita harus secara sadar untuk memilih untuk hidup dengan nyala api yang berkobar yang di dalam hati kita buat Tuhan. Nah, kenapa kenyamanan ini membunuh nyala dan kobar api yang di dalam hati kita? Pada saat kita melayani, kita hanya sekedar tinggal melayani karena sebuah pekerjaan keagamawian atau sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang religius. Sedangkan nyala api atau kobar api yang menyala, passion di dalamnya, kecintaan yang begitu dalam dengan Tuhan, mengerti begitu paham kenapa aku melayani, kenapa aku melakukan ini, kenapa aku melakukan aktivitas ini, untuk apa dan untuk siapa, itu yang seringkali sudah mulai memudar karena akibat kenyamanan. Oke? Nah, dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagi Yesus dan untuk Yesus. Itu memberikan kemuliaan, pujian baginya. Memang tidak selalu mudah untuk melakukan hal ini. Akan ada saat-saat di mana kita harus berkorban dan merendahkan diri. Akan ada saat-saat di mana kita harus melayani. Jika kita berada di tempat yang nyaman, kita tidak akan dapat melakukan itu semua. Tetapi jika kita memiliki nyala api di dalam hati kita, kobar api di dalam hati kita, passion, semangat dan gairah untuk Tuhan, maka sikap kita akan menjadi sikap yang mengatakan, Tuhan, kemanapun Engkau menuntun aku akan ikut. Itu yang membuat berbeda. Jadi ingatlah, adalah hal yang berbahaya jika kita merasa terlalu nyaman sebagai seorang anak Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh nyaman. Tetapi janganlah sampai kenyamanan kita untuk melakukan dan bekerja bagi Tuhan, melakukan sesuatu bagi Tuhan menjadi sebuah ketidaknyamanan buat kita. Seharusnya melayani di dalam kerajaan sorga dan kehendak Tuhan di atas muka bumi adalah sebuah kehormatan. Ini bahaya pertama, ancaman pertama, kenyamanan yang membunuh iman kekristenan kita. Yang kedua, bahaya atau ancaman yang kedua adalah keterlibatan yang berkaitan dengan orang atau hal-hal yang tidak saleh. Ini berbahaya karena saudara mengekspos diri saudara
kepada orang yang tidak saleh, entahkah melalui pertemanan, cara berpikir, perbuatan, kebiasaan, bagaimanapun ini berbahaya, saudara. Artinya saudara membuka diri secara fisik atau dalam cara berpikir atau hati. Ketika kita terlibat secara langsung hal-hal atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya tidak berbicara soal agama, tetapi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu sama dengan orang yang tidak saleh. Jangan salah mengerti dengan saya. Tidak ada yang salah dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang belum percaya. Tidak ada yang salah dengan menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang yang telah murtad dari iman. Yesus juga melakukannya. Namun ada garis tipis, ada perbedaan garis tipis antara menjadi saksi Kristus dan mengambil bagian atau turut ambil bagian secara langsung di dalamnya. Inilah yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata begini. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang atau tidak sepadan dengan orang-orang yang tidak percaya. Atau 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 33 berkata, janganlah kamu tertipu atau janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan moral yang baik. Satu lagi, Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pengejek, pencemooh, penggosip, dan lain sebagainya. Kita dapat mengasihi mereka dengan menjadi saksi Kristus, tetapi jangan menjadi terlibat langsung atau ambil bagian dalam tindakan mereka atau gaya hidup mereka. Yesus dapat bersaksi tentang orang-orang fasik dan bersahabat dengan mereka tanpa jatuh dalam kefasikan mereka. Kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus sebenarnya menghadapi bahaya ketika kita terlalu banyak terlibat atau kompromi dengan kefasikan. Ada sifat atau kecenderungan berdosa dalam daging kita, setiap kita punya. Dan jika kita menikmati hal-hal yang tidak saleh, kita akan segera mendapati bahwa hal-hal itu memiliki daya tarik yang kuat jika kita tidak berhati-hati atau berwaspada. Kita akan mulai bertindak seperti orang-orang yang sering bergaul dengan kita. Kita benar-benar mulai berpikir serupa dengan pikiran-pikiran di sekitar kita. Jika kita membiarkan mereka menyusup masuk dalam hati kita, dengan membiarkan pertahanan kita menjadi lemah. Ada pepatah kuno yang berbunyi, jika kita berbaring dengan anjing, maka kita akan kena kutu. Pepatah kuno itu sampai hari ini telah teruji. Dan oleh waktu, karena memang benar adanya. Sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, lingkungan yang tidak saleh, lingkungan duniawi dan orang-orang yang tidak saleh, semuanya dapat mempengaruhi kita dan bahkan menenggelamkan iman kepercayaan kita. Jika kita terlalu banyak mengekspos diri kita kepada mereka. Berusahalah untuk membiarkan dan mengizinkan hal-hal yang dari Tuhan yang supranatural, yang ilahi, menenggelamkan kita. Semuanya yang berasal dari Tuhan. Waspadalah. Teruslah memberi makan diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pengaruh, bukan menjadi korban yang terpengaruh, tapi membawa pengaruh. Seperti firman berkata, menjadi terang dan garam bagi dunia. Ketika kita berada di sekitar hal-hal dan orang-orang
yang tidak saleh di dunia. Bahaya kedua sudah lewat. Sekarang bahaya yang ketiga. Bahaya ketiga adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang mematikan. Kesombongan akan membawa kita keluar dari kehendak Tuhan dan membuat kita tinggal tetap di situ. Ya. Tuhan menentang orang yang sombong dan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Dia akan mengangkat kita pada waktunya. Pada waktunya kita akan naik, dan itu adalah yang terbaik. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu untuk menunggu sampai kita punya pengalaman berjalan dengan hikmat. Dia tahu untuk menunggu sampai kita punya pengalaman bergumul dalam roh doa. Tuhan tahu untuk menunggu sampai kita menghadapi kesulitan tertentu dan mengembangkan iman yang lebih kuat. Pada waktu yang tepat, jika Dia menghendaki, Dia pasti akan memberkati kita. Orang-orang yang mencapai tempat yang tinggi tanpa melalui sebuah proses, melewati tempat yang gelap dan sulit terlebih dahulu, mereka seringkali tidak memiliki empati, pengertian, dan kerendahan hati terhadap orang lain. Tuhan itu bijaksana dan itu luar biasa. Dia tahu perjalanan yang harus kita lalui untuk mempersiapkan hati kita untuk mencapai titik tertinggi dalam hidup kita. Jangan terjebak untuk berpikir terlalu tinggi tentang diri kita sendiri. Karena Tuhan akan merendahkan kita. Okay? Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata demikian. Keangkuhan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kejatuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita merasa kita mampu naik dengan tumpuan kaki kita sendiri, maka sadarilah kita ini bukan apa-apa dibanding dengan Dia yang menciptakan kita. Dan Dia ingin kita mengakui hal itu di dalam hati kita dan menyadarinya. Kita benar-benar harus berusaha untuk menjaga dan melindungi diri dari kesombongan. Karena kesombongan sekecil apapun dapat merayap masuk dan menguasai kita. Ketika kita merasa bahwa kita melakukan hal-hal yang hebat dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini seringkali menjatuhkan banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang aslinya, yang awalnya banyak dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kesombongan mudah sekali tersimpan di dalam hati kita tanpa orang lain tahu. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak menyadarinya. Jadi waspadalah saudara. Mintalah kepada Tuhan untuk melindungi kita dari kesombongan. Karena dunia ini dapat memberi kita banyak alasan untuk menjadi sombong. Pada akhirnya kesombongan akan membunuh kehidupan manusia roh kita. Karena kesombongan itu akan mematikan kebutuhan dan kerinduan akan Tuhan dalam hidup kita. Itu bahaya ancaman yang ketiga. Bahaya keempat, poin yang terakhir. Terlalu sibuk untuk Tuhan. Yang benar aja. Ya, itu juga bahaya. Oke, terlalu sibuk untuk Tuhan. Oke, kita menjadi begitu sibuk sehingga kita tidak dapat mengakomodasi Tuhan dalam setiap jadwal kita. Dan itu sering terjadi terutama untuk orang-orang yang di dalam sebuah pelayanan yang berkata, aku ini pelayan Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Orang-orang saat ini tampaknya berpikir bahwa menjadi sangat sibuk adalah cara yang tepat. Hal ini membuat beberapa orang merasa dirinya penting, tetapi tidak ada manfaatnya menjadi sibuk hanya untuk kesibukan itu sendiri.
hanya supaya kelihatan dia sibuk, banyak kegiatan, dan dianggap menjadi orang yang penting seolah-olah dalam tanda kutip. Ya. Tidak ada yang bisa didapatkan secara rohani, secara spiritual jika kita bekerja sepanjang waktu tanpa memperhatikan kehidupan manusia roh atau spiritualitas kita atau manusia kita terkoneksi dengan Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya Matius 16 ayat 26 berkata, apa untungnya bagi seseorang untuk mendapatkan seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Oke? Nah, pemahaman seperti ini yang saya sangat sadar banget tidak banyak orang Kristen yang menyadarinya, maafkan saya, adalah sebuah gangguan bagi perjalanan orang Kristen dengan Tuhan. Ya, ada bahaya yang sangat nyata jika kita menjadi terlalu sibuk untuk Tuhan seolah-olah itu baik dan itu sangat rohani, bahkan super rohani. Tapi saudara mau sadar atau tidak sadar, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu hubungan atau teman, apapun yang ada dalam hidup ini, menunggu di setiap sudut pikiran kita. Bahkan ada orang yang tidak dapat melihat bahwa mereka telah terganggu karena kesibukan mereka. Sebenarnya adalah pekerjaan keagamaan semata. Banyak orang sibuk karena hanya aktivitas keagamaan yang bersifat religius. Sangat menyedihkan sekali yang terutama. Tetapi sangat lazim saya temukan. Terjadi pada orang Kristen yang terjebak dalam melakukan hal-hal untuk Tuhan. Sementara begitu giat untuk Tuhan, untuk pelayanan, sampai tidak meluangkan waktu pribadi untuk Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan terabaikan dengan alasan begitu padatnya jadwal dan kesibukan pelayanan. Bahkan di tengah-tengah bertumbuhnya jemaat begitu besar akan sangat menyita bahkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Secara lahiriah mungkin kita terlibat, kelihatannya berkembang karena tindakan dan pekerjaan keagamaan yang kita lakukan. Saya tahu banyak orang Kristen yang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya di roh mereka kelaparan akan makanan ilahi dalam kehidupan pribadi mereka. Ada banyak orang yang kelihatannya sibuk ini, sibuk sana, sibuk situ, bahkan 24 jam rasanya nggak bakal cukup. Tetapi yang paling sangat ironis, di dalam roh mereka sendiri, mereka kelaparan dan mereka butuh yang namanya makanan ilahi dalam kehidupan pribadi mereka. Sehingga tidak jarang kita temui banyak orang-orang Kristen yang kelihatannya hebat di luar dalam sebuah pelayanan yang hebat, tapi di dalamnya krek, keluarganya, rumah tangganya krek, anak-anaknya krek, hubungannya dengan suami, dengan istri, dan dengan anak-anak juga krek, bahkan hubungan dengan sesamanya pun krek di dalam. Tentu saja Tuhan ingin kita melayani pekerjaannya untuk tujuannya. Tetapi jangan biarkan apapun, bahkan pekerjaan keagamaan yang kelihatannya sangat religius sekalipun, menjadi pengalih perhatian dari hubungan kita yang sebenarnya dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Kita dipanggil dan diciptakan bukan untuk dipanggil sebagai pengkhotbah atau sebagai nabi atau sebagai rasul atau sebagai penginjil. Bukan. Yang terutama dan utama di atas itu semua, kita itu dipanggil sebagai penyembah. Itu yang Tuhan katakan dan sampaikan kepada wanita Samaria di tepi sumber. Tuhan menyampaikannya secara pribadi kepada seorang wanita Samaria yang dianggap pelacur, yang tidak bermoral. Tuhan tidak menyampaikannya itu kepada 12 rasul atau kepada 70 muridnya yang dibinanya. Tapi Tuhan sampaikan bahwa Bapa menghendaki, dan sampai hari ini Bapa masih mencari penyembah dalam roh. Dia menginginkan hati kita yang sesungguhnya. Seluruh hati kita, bukan separuh, apalagi sepertiga atau seperempat. Dia menginginkannya dengan sungguh dan tulus. Sehingga tidak heran
Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Pada hari terakhir, inilah hari terakhir. Kita berada di penghujung, di hari-hari yang terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, inilah yang Tuhan kasih label buat mereka yang sibuk, seolah-olah sibuk untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi mengabaikan hubungan pribadinya dengan Tuhan sendiri. Itulah panggilan kita yang terutama dan utama. Apakah saudara memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus? Janganlah teralihkan oleh hal-hal duniawi atau bahkan oleh hal-hal baik yang bukan berasal dari Tuhan sendiri. Biarkanlah pelayanan, pekerjaan, dan hidup kita meluap dari hati yang penuh dengan sebuah persekutuan yang intim, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan dan berbicara dengannya. Saya berdoa agar setiap bahaya ini dijauhkan dari hati setiap kita. Saya berdoa saudara akan waspada terhadap area manapun dalam hidup ini yang berpotensi menggagalkan perjalanan saudara bersama dengan Kristus. Saudara ingat, ini penghujung daripada zaman akhir. Kedatangan Kristus yang kedua kali sudah ada di ambang pintu. Saya berdoa setiap kita bisa hidup seturut dengan kehendaknya yang sempurna dalam sebuah persekutuan yang intim dan manis dengan Tuhan. Jangan engkau gadaikan dengan alasan apapun, karena itu panggilan yang terpenting dan yang terutama. Shalom, saya Elisa Maria Irawan. Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semua.